Halo semua, jangan lupa di like and subscribe ya. Perkenalkan, nama saya Gita Septiana dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini, saya akan menceritakan kembali tentang materi bahasa Indonesia yang ditugaskan dari dosen saya bernama Pak Windo Diki Irawan. Berikut materinya. Peran bahasa Indonesia. Pengertian bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dipakai di masyarakat untuk berkomunikasi maupun kerjasama. Adapun fungsi dan peranan bahasa Indonesia dalam pergaulan. Yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Yang ketiga, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan. Yang keempat, sebagai pemersatu bangsa. Selanjutnya ada materi yang berikutnya, yaitu kata, diksi, dan unsur serapan. Pengertian kata. Kata adalah unit bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Kata berasal dari Sangkerta, yaitu kata yang artinya konversi, bahasa, cerita, atau dongeng. Fungsi kata yaitu sebagai penyusun kalimat, serta kata mempunyai makna yang berbeda dan maknanya pun bisa berubah sesuai dengan penggunaannya. Berikutnya ke materi macam jenis kata berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada kata kerja atau verba. Adalah jenis kata yang menyatakan suatu tindakan, pengalaman, keberadaan, atau segala bentuk kegiatan dinamis lainnya. Adapun ciri-ciri kata verba bisa dilihat, yaitu yang pertama, memiliki makna perbuatan, kegiatan, atau tindakan. Yang kedua, memiliki makna yang proses. Yang ketiga, kata kerja sering diikuti oleh kata benda. Yang kedua yaitu kata benda atau sering disebut dengan nomina. Adalah suatu kata yang merujuk kepada segala hal yang dapat dibedakan kata benda ini. Sering digunakan untuk menyebut makhluk hidup, benda mati, atau tempat. Yang ketiga, ada kata sifat, sering disebut juga dengan adjektif. Adalah kata yang digunakan untuk menyatakan sifat atau keadaan suatu hal. Dalam penggunaannya, kata sifat sering digunakan untuk menjelaskan keadaan subjek atau kalimat tertentu. Yang keempat, kata keterangan atau adverbia. Secara bahasa, adverbia berasal dari bahasa Latin, yaitu kata ad yang artinya untuk dan verbum yang artinya kata. Disebut dengan adverbia adalah kata yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang kata lain atau sering disebut dengan kata bilangan. Kata ganti pronomina. Fungsi kata ganti pronomina untuk memperluas kalimat yang kita ucap atau kita tulis. Adapun ciri kata ganti pronomina biasanya menduduki posisi subjek dan objek dalam sebuah kalimat. Kata ganti bilangan numeralia. Jenis kata yang berfungsi untuk menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam sebuah deretan. Sedangkan kata ganti penghujung sering disebut kata sambung yang berfungsi sebagai penghujung antara satu kata dengan kata lainnya. Yang terakhir yaitu kata seru atau injeksi. Jenis kata yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembaca. Kata seru ini juga sering digunakan untuk menegaskan persatuan kata tersebut. Lanjut ke materi yang B, yaitu diksi. Diksi bisa diartikan sebagai pilihan kata pengarang untuk menggambarkan suatu cerita. Diksi bukan hanya berarti pilih memilih kata, melainkan digunakan untuk menyatakan gagasan atau menceritakan peristiwa. Adapun fungsi dari diksi, yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengarkan karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh seorang pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif, dan lain-lain. C. Pengertian kata serapan. Kata serapan kata yang berasal dari luar bahasa asing atau daerah yang diintegrasikan ke dalam bahasa secara konversional dan dapat diterima oleh masyarakat. Hakikat paragraf. A. Pengertian paragraf. Paragraf adalah seperangkat atau
atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan kalimat penjelas. Definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari satu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah bentuk paragraf yang berisi uraian cerita tentang suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, paragraf deskripsi. Paragraf ini adalah yang berisi penggambaran suatu objek atau keadaan peristiwa dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan perinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakannya sendiri. Yang ketiga yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah karangan yang bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat. Tujuan teks ini untuk menjelaskan informasi agar pengetahuan si pembaca bisa bertambah. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah yang berisi kalimat-kalimat untuk menguatkan suatu pendapat. Paragraf ini juga biasa digunakan dalam bentuk debat. Yang kelima yaitu paragraf persuasi. Adalah teks yang berisikan bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang penulis. Selanjutnya, materi karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah suatu karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbentuk ilmiah. Adapun karakteristik dan syarat karya tulis ilmiah, yang pertama, mengacu pada teori. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, logis. Dan yang keempat, objektif. Macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, berbentuk makalah. Yang kedua, skripsi. Yang ketiga, tesis. Dan yang keempat, laporan praktik kerja. Selanjutnya yaitu kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan. Pengutipan adalah proses peminjaman kalimat atau pendapat seorang ahli dalam bidang yang sedang ditulis. Adapun tujuan-tujuan dari pengutipan. Yang pertama, memperkuat pendapat penulis. Yang kedua, membandingkan dengan pendapat penulis. Yang ketiga, membedakan dengan pendapat penulis. Dan yang terakhir, menyanggah pendapat seorang. Kutipan langsung, yaitu penulis menulis apa adanya teks yang dikutip dan penulis juga tidak mengubah kata-kata atau ejaan yang digunakan dalam teks yang dikutip. Adapun ciri-ciri kutipan langsung, yang pertama, biasanya digunakan oleh penulis di awal kalimat dan disertai tahun beserta halamannya. Yang kedua, sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya, tanpa pengurangan di dalam redaksinya. Kutipan tidak langsung. Yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung adalah penulis menuliskan intisari dari pendapat yang ada di sumber kutipan. Adapun cara penulisan kutipan tidak langsung. Yang pertama, jarak antara baris 2 spasi. Yang kedua, tanpa penggunaan tanda kutip. Dan yang terakhir, diakhiri dengan tanda kurung buka, nama singkat, tahun terbit, dan diakhiri tanda penutup kurung.